Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Berigawan, NIM 2019 302 0043, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar lanjut. Pertama yaitu pengenalan turbofan engine, 2 prinsip kerja turbofan engine, 3 perbedaan cara kerja turbofan dengan motor bakar, 4 klasifikasi turbofan engine, 5 keuntungan dan kelemahan turbofan. Pertama-tama kita akan membahas turbofan. Mesin turbofan adalah sebuah mesin jet pesawat terbang yang mirip dengan mesin turbojet. Mesin ini umumnya terdiri dari sebuah kipas internal dengan sebuah turbojet kecil yang terpasang di belakangnya untuk menggerakkan kipas tersebut. Semua mesin jet yang digunakan untuk pesawat jet komersial masa kini adalah mesin turbofan karena lebih banyak digunakan karena sangat efisien dan relatif menghasilkan suara yang lebih kecil atau tidak menyebabkan polusi suara. Prinsip kerja turbofan adalah airflow, di mana udara masuk ke dalam blade low pressure compressor atau kita sebut LPC dan dikompres kembali oleh blade yang lebih kecil ukurannya atau high pressure compressor atau yang kita sebut HPC masuk ke ruang pembakaran combustion chamber dan diberi ignition sampai suhu atau temperatur tinggi, barulah disemprot oleh fuel. Karena terjadi pembakaran maka berubahlah energi kimia menjadi energi dorong. Energi dorong yang dihasilkan ini mendorong high pressure turbine atau singkatan HPT yang terhubung langsung dengan HPC, sehingga HPC dapat berputar kembali. Energi dorong tersebut juga mendorong low pressure turbine atau LPT yang terhubung langsung dengan LPC, dan sisanya merupakan tenaga dorong pesawat. Sini juga ada perbedaan antara turbofan dengan motor bakar. Berbeda dengan motor bakar yang mempunyai 4 step atau langkah dan 2 step, pembakaran turbofan melakukan beberapa step tapi dalam satu waktu. Dan perbedaan dengan motor bakar adalah jika dalam motor bakar ruang pembakaran atau combustion chamber sudah diisi oleh campuran antara mix, air, dan fuel, baru diberi ignition pengapian sehingga terjadi pembakaran. Kalau di turbofan ini combustion chamber hanya diisi udara bertekanan tinggi saja. Karena tekanan tinggi maka temperatur tinggi dan diberi ignition, baru disemprotkan fuel sehingga terjadi pembakaran. Klasifikasi turbofan: ultra high bypass turbofan. Ultra high bypass turbofan adalah turbofan dengan bypass rasio 10:1 atau lebih. UHB turbofan mulai digunakan untuk keperluan komersil mulai pada tahun 1960-an. Berevolusi dari low bypass turbofan, tidak seperti mesin militer. Pesawat komersil tidak dilengkapi dengan baling-baling inlet stasioner di depan rotor. Generator inti dari UHB harus menghasilkan power yang cukup
untuk menggerakkan sudut pada aliran dan rasio tekanan yang tinggi. Pesawat yang menggunakan engine UHB umumnya dapat terbang pada kecepatan Mach 0,83. Low bypass turbofan adalah turbofan dengan bypass rasio di bawah 10:1. Perbedaan dengan UHB turbofan adalah pada rasio bypass-nya lebih kecil, dengan demikian dimensi dari low bypass turbofan lebih kecil dibandingkan dengan UHB turbofan. Low bypass turbofan menggunakan multi-blade dan bekerja pada rasio tekanan yang relatif tinggi untuk menghasilkan daya dorong yang cukup. Aliran fluida yang masuk ke combustion chamber relatif kecil, sehingga temperatur fluida yang masuk ke rotor turbin harus dinaikkan untuk mencapai daya dorong yang cukup. Di sini ada keunggulan dan kelemahan turbofan. Pertama, keunggulannya lebih efisien untuk digunakan pada kecepatan subsonik atau suara tidak sebising mesin lain. Yang kedua, mempunyai ketinggian jelajah cukup tinggi dan jarak terbang jelajah yang lebih jauh. 3. Dapat membawa beban yang banyak, gaya dorong yang besar. Dan adapun kelemahannya, penggunaan bakar yang banyak alias boros. Terus yang kedua, bobot mesin yang berat. Yang ketiga, membutuhkan landasan pacu yang panjang. Jadi ibarat kata itu sebagai ancang-ancang sebuah pesawat untuk terbang. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.